Berdoa mulai. Aduh, batal. Wah, ikan nih. Saknya nih. Saya berangkat dulu ya. Pagi yang ceria dengan sinar mentari yang indah di Dusun Air Putih, Desa Sungai Lisai, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Bagi Horib Tallazi, ini merupakan tanda baginya kepada muridnya untuk memberikan ilmu bagi puluhan siswa yang sudah tak sabar belajar setelah lama menunggu kedatangan sang guru. Ia pun harus mensiasati satu ruangan yang terdiri dari siswa kelas 1 hingga kelas 5 sendiri, sebab ia satu-satunya pengajar yang rela mengabdikan dirinya demi generasi yang ada di desanya. Hari ini yaitu untuk kelas 1 yang belum ikut melaksanakan ujian semester 1. Sikap baik anak kepada titik A nenek, B ayah, C ibu. Sebelum 2008 kami ke Merangin. Sudah itu penyerahan antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Merangin, maka kami pindahlah ke Kabupaten Lebong. Jadi dalam pada itu saya menghadap Bapak Kepala Dinas untuk mengajukan macam mana masalah anak sekolah. Maka jawabannya guru bahan. Saya menghadap dengan Kepala Dinas. Maka diberilah saya sebagai SK untuk tenaga pengajar yang masih bekerja dengan sepenuh hati, dengan sukarela. Berangkat dari rumah dengan restu dari sang istri, Horib Tallazi dengan tetap semangat pergi berangkat menuju sekolah yang dibangun dari PNPM dengan kondisi yang memprihatinkan. Bahkan sebelum ada bangunan ini, para siswa sempat belajar di bawah kolong rumah warga. Pelestarian hutan adalah satu kebiasaan yang tumbuh alami dari. Tak diragukan lagi, tujuan yang mulia dari seorang Horib Tallazi demi generasi yang berada jauh dari pusat keramaian ini agar mendapatkan pendidikan yang layak. Kecil, tapi saya berjuang untuk masa depan anak-anak, untuk ke depannya. Upahnya berapa? Upahnya 350.000 per bulan, Pak. Di Bank BPD. Biaya yang saya butuh untuk pulang pergi sebanyak 300.000. Nah, saya untuk ke pasar menghabiskan uang, perginya 60.000 dan pulangnya 60.000, berarti berjumlah 120.000 belum biaya makan saya. Nah, nih tulis nih, kegenaranku. Buat nomor 2 sama 2. Dua. Ya,
Besaran gaji yang ia terima hanya sebesar 350.000 dan itu pun 3 hingga 4 bulan sekali ia ambil di salah satu bank yang terletak di pusat kota Muara Aman. Tidak menghentikan niatnya ingin memajukan anak-anak di desanya, ia berpikir jika bukanlah ia, namun siapa lagi yang memberikan pelajaran kepada anak-anak usia sekolah di desanya. Horib Talazi berharap niat mulianya berbuah manis di kemudian hari. Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan mutu pendidikan di dusunnya dan setidaknya sama dengan sekolah lainnya. Ia berharap generasi di dusunnya dapat menjadi pemimpin bangsa yang memikirkan masyarakatnya dan bukan pemimpin yang hanya goyang-goyang kaki semata tanpa tahu dan merubah kondisi rakyatnya. Aku cacaya ngaudi. Tapi uku sudah berhadapan itu langsung. Berhadapan langsung guau ya putih hukum de seluruh guau Sungai Lisai hukum de. Silakan itu pada saatnya kebetulan kami berkunjung tio. Silakan curhat-curhatan. Nah makanya sapi mai ibaratnya konten buka. Saruna kan sapi mai buka tu bos mapai. Nah cuma ada sapi ini mau beler. Ayo kalau keluhannya mengenai tekdo untuk P3K. Nah, kan aneh ku ibaratnya. Ngetun tua ini si calok mada. Tapi getai isu si harus mada ngudi ibaratnya kan. Getai ngekeme camada. Terima kasih. Kami dari Dinas Pendidikan dan kemudian Kota Lebong itu selalu memberi prioritas kepada desa-desa yang tertinggal. Desa-desa terpencil sehingga di sarana prasarana, di media pendidikan kami selalu memikirkan itu. Bahkan untuk tahun ini mobler di desa Sungai Lisai beserta ibaratnya itu air putih itu sudah kami sampaikan. Kemudian mengenai buku kami juga sampaikan apa-apa keluhan mereka. Kemudian mengenai insentif tambahan ya silakan ambil di BOS. Kemudian mengenai tunjangan khusus, ya kalau bisa untuk berbagi kepada guru-guru yang tidak mendapat tunjangan khusus. Jadi insya Allah Dikbud selalu memikirkan pendidikan di daerah-daerah yang terpencil, termasuk di Sungai Lisai dan Alhamdulillah anak-anak sudah tamat dari SD, ada yang nyambung ke SMP dan SMA. Alhamdulillah juga tamat di SMA, ada yang kuliah. Bulan-bulan yang sudah ini anak buah saya sudah wisuda. Nah, kini dia bisa. Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dan merupakan hak bagi setiap warga negara. Banyak masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat yang berada di daerah terpencil, mulai dari akses jalan, kesehatan, bahkan pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Kalau Pak Tal kurang tahu saya sudah masuk apa belum dia mendapatkan, dia tuh kuncinya mendapatkan NUPTK. Kalau dia mendapatkan NUPTK maka dia dapat tunjangan khusus. Nah kalau dia masih honor atau TLT itu 1,5 juta sebulannya. Dari lokasi, tim Lebong TV ada untuk Anda.